Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini 10 Juni 2024 dalam kitab 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 8. Perikopnya, Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat, Raja Yehuda, kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, "Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Arab." Lalu katanya kepada Yosafat, "Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepada Raja Israel, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Ya, sampai di sini. Jadi dalam perikop ini menceritakan adanya satu daerah, yaitu Ramot Gilead, yang sebetulnya adalah bagian dari tanah Israel atau tanah Kanaan yang diberikan Tuhan, tapi dalam penguasaan orang Aram. Nah, kemudian Raja Israel, yaitu Ahab, mengajak Raja Yehuda, yaitu Yosafat, untuk mengambil, dan mereka bersepakat. Nah, saya kira ini sesuatu yang baik, ya. Adanya kesepakatan bersama sebagai bangsa Tuhan, Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, dan ini juga menjadi perenungan sebetulnya, ya, pada saat ini, oleh karena pada zaman-zaman terakhir ini justru yang lebih cenderung orang ya lebih mementingkan diri sendiri, kerjasama itu kurang, dan itu tidak hanya di lingkungan di luar gereja, tapi di dalam gereja juga muncul itu, ya. Jemaat dengan jemaat tidak saling bersatu, termasuk pertua diaken, yang sering menimbulkan perpecahan, sulit menerima satu dengan yang lain, sehingga ini sebetulnya bukan sesuatu yang baik, tapi bukti dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam bagian ini, Raja Ahab, Raja Israel Utara, yang latar belakangnya penyembah berhala,
ketika Yosafat menyarankan untuk meminta petunjuk Nabi, Ahab ini menghadirkan gitu. Tapi nabi palsu atau nabi Baal. Nah, ini karakter orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini sebentar lagi ada pilkada. Pastilah banyak para calon-calon pilkada ini yang bukan bertanya kepada Tuhan gitu ya, tapi bertanya atau mendapat dukungan dari orang-orang ya dari paranormal gitu ya, paranormal. Dan dalam perikop ini kita lihat Ahab menghadirkan ada 450 orang paranormal gitulah kira-kira kalau zaman sekarang ini, Nabi Baal ini. Dan mereka memberikan pesan sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik. Dan yang baik disampaikan itu belum tentu benar. Dan ini dalam perikop ini tidak benar. Tidak benar. Nah, tapi raja setuju dengan itu. Nah, inilah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Raja Yosafat menyarankan untuk mencari Nabi Tuhan. Pergi kepada Nabi Tuhan, bukan kepada paranormal. Dan Ahab bilang ada satu orang lagi, yaitu Mika. Dan dia katakan dia tidak terlalu senang dengan itu, oleh karena dia sering menubuatkan sesuatu yang tidak baik. Dan Yosafat bilang, ya janganlah berkata demikian. Nah, ini perbedaan dua orang tokoh dalam perikop ini, Raja Ahab Israel Utara dan Yosafat Israel Selatan atau Yehuda. Satu bertanya kepada Nabi Baal, satu bertanya kepada Nabi Tuhan. Nah, dalam perikop ini kita lihat bagaimana Ahab gitu ya, yang dia menentang Nabi Tuhan yang berkata benar, walaupun itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Ahab. Dan ini juga seringkali terjadi di gereja ya. Di pertuadiakan juga sering itu. Pertuadiakan itu menyangkal dari apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Dibilang bahwa orang Kristen tidak bisa menerima sogok. Tapi kemudian dibilang, ini loh firmannya. Boleh. Nah, ini kan jadi sesuatu yang menunjukkan tidak. Ya, latar kalau Ahab ini ya memang dia dasar penyembah berhala. Dia tidak akan menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Tuhan yang adalah kebenaran. Sulit memahaminya itu. Nah, makanya Rasul Paulus bilang, orang yang punya iman masih anak-anak, sulit memahami kebenaran. Nah, sehingga perlu gitu ya, kita belajar menyerahkan hati kita, karena seringkali kesombongan itu membutakan kebenaran firman Tuhan dalam penglihatan kita. Nah, sehingga dalam perikop ini Yosafat bilang, janganlah raja berkata demikian. Nah, jadi marilah kita pun saat ini untuk belajar pada sumber yang benar. Kita sering belajar dari orang-orang yang belum tentu juga memberikan satu kebenaran. Seringkali orang menyampaikan apa yang menurut kita supaya kita senang. Dan banyak orang tertipu dengan itu. Termasuk Raja Ahab ini. Dia lebih senang memanggil raja-raja, memanggil nabi-nabi Baal. Oleh karena dia sering menyampaikan hal-hal yang menarik baginya. Dan dia sangat membenci Nabi Tuhan. Oleh karena
yang disampaikan itu satu kebenaran, dan kebenaran yang disampaikannya bukan sesuatu yang baik bagi dirinya, dan dia menolak. Dan itu sering terjadi. Tidak hanya di lingkungan jemaat, tapi mungkin dia berdua diaken juga sering seperti itu. Sulit menerima kebenaran, apalagi kalau kebenaran itu menyinggung kehidupannya, menyinggung karakternya, menyinggung apa yang selama ini dia lakukan, menantang apa yang dia lakukan. Nah, jadi marilah kita belajar dari iman Yosafat yang bertanya kepada Nabi Tuhan dalam setiap rencana yang dia lakukan. Kita pun mestinya demikian. Apapun yang kita lakukan perlu bertanya kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan saat ini kepada cara bertanya kepada Tuhan? Ya bisa dengan doa, bisa dengan baca firman Tuhan, mungkin dengan cara-cara yang lain. Ya tentu kita mesti peka. Yang saat ini pun Tuhan mungkin sedang berbicara kepada kita, ke telinga kita. Tapi oleh karena ketidaktaatan, oleh karena dosa yang kita lakukan, seringkali telinga kita itu tuli untuk mendengar suara Tuhan. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, seringkali kita tertutup pemahaman kita akan kebenaran, sehingga kita seringkali sulit untuk mengerti. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Amin.